Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Yo, seperti biasa bertemu lagi dengan gua Jarod di channel Hideyo. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi film kemarin yang pastinya akan tambah seru. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang bajak laut yang akan dihukum mati di negaranya. Sebelum mati, si raja bajak laut ini memberitahukan kepada semua orang mengenai emas dan hartanya yang disimpan. Sehingga perkataannya itu malah melahirkan bajak laut yang baru yang ingin mendapatkan hartanya itu. Di sisi lain ada seorang bocil yang bercita-cita ingin menjadi bajak laut juga. Namun suatu hari si bocil ini tidak sengaja memakan buah iblis yang membuatnya mendapatkan kekuatan sakti mandraguna. Akankah si bocil ini mampu menaklukkan lautan dengan kekuatannya itu? Dan bagaimanakah keseruannya? Tanpa basa-basi, inilah One Piece Live Action Part 2. Setelah itu, kita pun akan dibawa flashback ke masa kecil Luffy nih. Terlihat di sana ia sedang melatih kekuatan Gomu-Gomunya. Namun tiba-tiba ibu-ibu penjaga bar menasihati Luffy dan mengatakan bahwa pemakan buah iblis akan memiliki kelemahan, yaitu oleh air laut. Maka dari itulah Luffy tidak bisa berenang sampai sekarang. Meskipun sudah memiliki kekuatan sakti itu, ternyata Shanks tetap tidak akan mengajak Luffy untuk berlayar bersamanya. Dan pada hari ini juga Shanks memutuskan akan berlayar lagi untuk mencari One Piece. Bahkan ia juga mengatakan kalau ia tidak akan kembali lagi ke kota ini untuk selama-lamanya. Saat Shanks sedang berkemas, tiba-tiba para bandit gunung kembali lagi nih. Lalu Luffy yang masih kesal kepada mereka tentu saja langsung marah-marah dan menantang mereka. Namun sayangnya Luffy tidak bisa melawan mereka dan ia pun kini hanya menangis saja. Melihat kejadian itu, Shanks merasa kesal dan mengatakan kalau ia masih terima jika para bandit mempermalukannya. Namun jika temannya yang dipermalukan, ia tidak terima sehingga akhirnya inilah yang terjadi. Terlihat Shanks dan barudaknya berhasil mengalahkan para bandit itu dengan mudah. Namun pemimpin banditnya ternyata menculik Luffy dan membawanya ke tengah lautan. Dan di waktu yang sama tiba-tiba sebuah belut monster muncul dan menghancurkan rakit mereka. Namun untungnya Luffy yang tidak bisa apa-apa berhasil diselamatkan oleh Shanks, walaupun ia harus mengorbankan tangannya dimakan oleh belut itu. Di sini Luffy merasa sangat bersalah karena Shanks telah merelakan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Namun Shanks tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah keselamatan Luffy. Sebelum berangkat, Shanks mengucapkan kata perpisahan kepada Luffy. Dan disinilah Luffy pun akhirnya sadar kalau ia memang belum pantas untuk berlayar bersama Shanks. Lalu Luffy juga mengatakan kalau suatu hari nanti ia ingin menjadi raja bajak laut dan memiliki kru-kru yang sangat hebat. Mendengar tekad Luffy, Shanks pun langsung memberikan topi jeraminya kepada Luffy dan menyuruhnya untuk mengembalikannya lagi ketika Luffy sudah menjadi raja bajak laut. Kembali ke masa sekarang yang dimana Nami telah berhasil membuka peta itu dan akhirnya mereka pun mendapatkan peta Greenland. Lalu Nami menjelaskan kalau Greenland terletak di tengah-tengah area lautan dan di sana juga terdapat banyak sekali bajak laut seperti mereka yang ingin mencari One Piece. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba kapal mereka diserang menggunakan gas beracun yang bisa membuat mereka pingsan. Namun sebelum pingsan, Luffy menelan peta itu terlebih dahulu ke dalam tubuhnya dan pada akhirnya mereka pun pingsan. Kemudian scene berpindah kepada Koby yang kini ia telah resmi menjadi kadet angkatan laut. Lalu Gap yang berada di sana mendapatkan kabar bahwa Helmeppo dan Koby sempat mencegah para bajak laut untuk mencuri peta Greenland. Mengetahui itu, Gap langsung menginterogasi Koby untuk membicarakannya secara detail. Disinilah Koby pun bercerita kalau ia dulu pernah menjadi tahanan bajak laut Alvida. Namun suatu hari, seorang bajak laut bernama Luffy datang dan membebaskan Koby dari Alvida.
Bahkan Luffy juga membiarkan Koby menjadi angkatan laut untuk menggapai impiannya sejak kecil. Mendengar cerita itu, Garp pun menjadi tertarik kepada Koby, sehingga ia pun mengizinkan Koby untuk menjadi angkatan laut. Bahkan ia juga mengajak Koby untuk memburu Luffy. Setelah itu, Garp memutuskan akan mengambil alih semua anggota angkatan laut dari kepemimpinan Kapten Morgan menjadi bawahannya. Dan hal itu ia lakukan karena Morgan selalu korupsi cuy. Kembali lagi kepada Luffy yang sudah tersadar. Lalu Luffy menjelaskan kalau mereka bukanlah ditangkap oleh angkatan laut, melainkan oleh bajak laut lain yang ingin mengambil peta Greenland dari mereka. Dan bajak laut itu tidak lain tidak bukan adalah Buggy si badut. Lalu terlihat Buggy telah merantai semua warga demi memaksa mereka untuk menjadi penonton sirkusnya. Setelah itu Luffy mengatakan bahwa Buggy tidak akan pernah bisa mendapatkan peta Greenland darinya. Mendengar itu tentu saja Buggy marah, namun tiba-tiba Nami memutuskan untuk kabur dengan cara melemparkan topi Luffy sebagai bahan pengalihan. Namun sesampainya di luar, Nami langsung terkejut nih karena melihat desa di sana sudah hancur. Hingga akhirnya Nami dan Zoro pun ditangkap oleh Buggy, sedangkan Luffy akan diinterogasi oleh Buggy mengenai peta Greenland. Lalu tangan dan kaki Luffy ditarik panjang dan diikat. Kemudian Buggy juga mengancam akan membunuhnya jika Luffy tidak mau memberikan peta Greenland itu kepadanya. Namun tiba-tiba Buggy mengambil topi jerami milik Luffy yang ternyata ia kenal dengan Seng. Lalu Buggy menceritakan bahwa dulu ia berteman dengan Seng. Akan tetapi hubungan persahabatan mereka itu rusak karena Buggy menganggap Seng telah mengkhianatinya. Mendengar cerita itu, Luffy pun tidak percaya karena yang ia tahu kalau Seng sangat baik hati dan suka menabung di warung. Setelah itu, Buggy mengambil seorang anak kecil dan mengancam akan membunuhnya jika Luffy tidak mau memberikan peta Greenland. Disinilah Luffy pun mulai kesal dan ia pun langsung melepaskan semua ikatannya dengan mudah. Tidak hanya itu, ia juga langsung memukul kepalanya si Buggy hingga ngacleng. Akan tetapi serangan tadi tidak mempan karena ternyata Buggy pemakan buah iblis juga. Di sini diketahui kalau kekuatan Buggy yaitu bisa memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan mengendalikannya sebagai senjata. Di sisi lain, Zoro sedang mengalihkan pandangan salah satu bajak laut yang bernama Asep. Jadi di sini si Asep ini memiliki dendam kepada Zoro karena telah membunuh saudaranya yang tidak lain adalah Mr. Seven. Hingga akhirnya si Asep pun menyiksa Zoro di sana untuk melampiaskan kekesalannya. Sedangkan Nami sendiri sedang berusaha membuka kunci kurungan dan pada akhirnya Nami berhasil keluar dan langsung menyelamatkan Zoro. Kembali lagi kepada Luffy yang sedang dikurung di dalam akuarium. Lalu di sana Buggy juga memasukkan air laut ke dalamnya karena ia telah mengetahui kelemahan Luffy sebagai pemakan buah iblis. Akibat hal itulah tubuh Luffy pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Namun tidak lama Nami dan Zoro datang untuk menyelamatkan Luffy. Saat Luffy sudah bebas, ia tidak sengaja memuntahkan peta Greenland dari dalam perutnya. Buggy yang melihat itu tentu saja dengan cepat langsung mengambil peta itu sekaligus mengeluarkan jurus andalannya, yaitu membelah tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil untuk menyerang Luffy and the gang. Awalnya Luffy CS kewalahan untuk menghadapi Buggy. Namun tiba-tiba Luffy memiliki rencana bagus untuk mengalahkan Buggy, yaitu dengan memasukkan setiap potongan tubuh Buggy ke dalam kotak peti. Dan ternyata rencana itu berhasil sehingga akhirnya si Buggy pun kalah. Yeay!
Setelah itu Luffy membebaskan semua warga yang telah ditahan oleh Buggy. Di sana semua warga pun tentu saja berterima kasih kepada Luffy dan mengatakan kalau bajak laut Luffy sangat baik dan berbeda dengan bajak laut lainnya. Kemudian scene berpindah ke masa flashbackan yang dimana pada 7 tahun yang lalu ada seorang bocil bernama Usopp yang selalu berteriak bahwa bajak laut akan datang ke sana. Namun nyatanya Usopp hanya berbohong dan kebohongan itu selalu Usopp lakukan sampai sekarang. Awalnya para warga mempercayai Usopp, namun karena terlalu sering akhirnya warga pun menyadari bahwa Usopp telah membohongi mereka. Di tempat lain Buggy ternyata masih hidup cuy, dan di sana ia tiba-tiba didatangi oleh seorang bajak laut berwajah hiu yang bernama Arlong. Arlong menemui Buggy untuk meminta bayaran atas aksinya yang telah menghancurkan kota di wilayah kekuasaan Arlong. Tetapi Buggy malah beralibi dengan menunjuk kelompok bajak laut Luffy sebagai pelakunya. Lalu Buggy juga membuat kesepakatan dengan Arlong nih bahwa ia akan membawakan Luffy kepadanya, serta peta Greenland yang berhasil Luffy curi dari pangkalan angkatan laut. Sementara Luffy sendiri, ia sedang sibuk membuat lambang bajak laut topi jerami. Zoro dan Nami juga tiba-tiba mendapati kalau kapal kecil mereka saat ini mengalami kebocoran. Dari situlah Luffy berinisiatif mencari pulau terdekat untuk mendapatkan kapal baru. Dan kebetulan pulau tersebut adalah pulau tempat Usopp tinggal. Setibanya di sana Nami dan Zoro mulai mencari kapal untuk dicuri. Sementara Luffy dia menemukan sebuah kapal bagus yang membuatnya tertarik. Lalu Usopp yang sedang bersih-bersih di sana muncul dan mengatakan kalau kapal ini bukan miliknya, melainkan milik sahabat baiknya, yaitu seorang gadis konglomerat yang sangat sultan dan memiliki pelabuhan beserta semua kapal-kapal di sana. Setelah itu Usopp bergegas mengajak mereka bertiga untuk mengunjungi orang yang ia maksud. Namun setibanya di sana, si Usopp ini malah diusir oleh beberapa pelayan karena dianggap akan mengacau. Akan tetapi cewek cantik konglomerat yang bernama Kaya ini mengizinkan Usopp untuk masuk. Jadi diketahui kalau si Usopp selalu menyelinap masuk ke rumah Kaya untuk menceritakan kisah tentang petualangannya di lautan. Sebenarnya cerita Usopp itu hanya mengada-ngada, namun maksud dan tujuan Usopp sendiri bercerita bohong seperti itu adalah untuk menghibur Kaya yang saat ini sedang sakit. Mantap Sob, lanjutkan. Di sisi lain, Zoro merasa tidak asing dengan wajah asistennya si Kaya. Namun ia lupa bertemunya di mana cuy. Padahal sebenarnya asisten si Kaya ini sudah mengabdi selama 18 tahun kepada Kaya. Walaupun kedua orang tua Kaya sudah meninggal, si asisten ini tetap setia merawat Kaya dengan cara membuatkan obat-obatan herbal untuk menyembuhkan penyakitnya Kaya. Namun ternyata ada sebuah fakta mengejutkan nih, kalau si asisten dan dua pelayan lainnya akan berencana membunuh Kaya malam ini dengan cara menaruh racun ke dalam obatnya. Singkat cerita, tibalah waktu pesta perayaan ulang tahun Kaya. Lalu Usopp dan Luffy dengan semangatnya memakan semua cemilan yang ada di sana. Sementara Nami sedang merayu Mary, yaitu orang kepercayaan Kaya, untuk mengelola keuangannya dan bisnis pelabuhannya. Sedangkan si Zoro mulai menanyakan langsung rasa kecurigaannya kepada asistennya si Kaya. Namun ia mengelak dan tidak kenal dengan Zoro. Saat pesta ulang tahun itu berlangsung, Luffy mencoba membujuk Kaya agar ia mau memberikan salah satu kapal miliknya. Lalu Luffy juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang bajak laut terkuat di bumi yang telah mengalahkan angkatan laut dan para bajak laut. Maka dari itulah ia ingin sekali sebuah kapal untuk melanjutkan petualangan lagi menuju Greenland agar bisa menemukan One Piece. Mendengar cerita tersebut, Kaya langsung terkejut nih, karena semua cerita yang telah Luffy sampaikan tadi sangat mirip dengan kisah Usopp yang telah diceritakan kepadanya.
Sedangkan si asisten malah menjadi kesal kepada Luffy ketika melihat sikapnya yang sangat bandel di sana. Maka dari itulah ia pun langsung membawa si Kaya pergi untuk beristirahat di kamarnya. Setelah itu si asisten menemui Mary dan melarangnya untuk membicarakan perihal bisnis kepada Kaya. Dan hal itu si asisten lakukan karena ia ingin merebut bisnis milik Kaya beserta semua harta-hartanya. Edan. And I won't let anyone take... Kembali lagi kepada Luffy dan Zoro yang berencana pergi ke dapur untuk mengambil beberapa botol amer dan makanan. Begitu juga dengan Nami yang sedang memanfaatkan pesta itu untuk mencuri barang-barang dari rumah Kaya. Namun aksinya ini keciduk guys oleh si Kaya. Dan ternyata si Kaya tidak mempermasalahkannya dan malah ia mengajak Nami untuk ngobrol santuy dengannya. What are you doing? Is everything right? Setelah itu Zoro dan Luffy sudah masuk nih ke dalam dapur. Dan di sana mereka juga bertemu dengan Usopp yang sedang bermain ketapel. Lalu Usopp mengatakan bahwa ia sedang rindu kepada ayahnya yang merupakan seorang bajak laut juga seperti Luffy. Dan ia bernama Yasop. Mendengar nama itu Luffy pun langsung terkejut karena ia ingat bahwa Yasop adalah krunya Seng yang memiliki kemampuan penembak sakti. Setelah itu Zoro meminta Usopp untuk membawanya ke ruangan tempat Kaya menyimpan semua minumannya. Sedangkan Luffy yang lapar, ia malah menghabiskan semua sup milik Kaya yang telah dimasukkan racun oleh asistennya. Kemudian Zoro dan Usopp sampai di ruang bawah, dan di sana mereka langsung terkejut ketika melihat keadaan Mary yang sudah terbunuh. Saat melihat luka tusukannya, Zoro pun akhirnya menyadari kalau si asisten ini adalah seorang pemimpin bajak laut yang bernama Kuro. Maka dari itulah pertarungan pun terjadi di sana. Sayangnya Zoro terkena serangan dari belakang cuy, dan ia pun tepar di sana. Sedangkan Usopp yang melihat itu langsung kabur keluar untuk meminta bantuan kepada warga. Di sini Kuro tidak mengejarnya nih karena ia yakin semua warga tidak akan mempercayai perkataan Usopp. Di tempat lain kita akan melihat Koby dan Helmeppo yang sedang bertugas. Lalu Gap yang menjadi pemimpinnya tiba-tiba mengajak Koby untuk bermain catur Go. Terlihat Koby sangat pintar dalam memainkan catur Go itu. Dan disinilah Gap pun langsung menyadari kalau Koby pasti memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam mengatur strategi perang. Tidak lama kemudian Helmeppo datang ke sana nih dan memberitahu kalau ia menemukan sebuah kapal yang terdapat bendera bajak laut. Mendengar itu, Gap pun langsung menunjuk Koby untuk menangkap bajak laut itu, sekaligus menjadikan Koby sebagai pemimpinnya di angkatan laut. Kemudian Usopp bertemu dengan Koby di sana dan Usopp pun langsung menceritakan kalau di desa ini ada bajak laut yang bernama Kuro. Mendengar itu, Helmeppo tidak percaya nih karena Kuro sebelumnya telah dikalahkan oleh Kapten Morgan. Di sisi lain, Kuro telah berhasil menghabisi Zoro dan Mary, dan di sana ia pun langsung menyuruh dua pelayannya untuk membuang jasad mereka ke dalam sumur. Sedangkan Nami sendiri ia sedang bersembunyi di dalam lemari, dan di sana ia melihat kondisi Luffy yang sudah pingsan akibat memakan sup racun tadi. Sedangkan Kuro dan anak buahnya tidak menyadari kalau Nami sedang bersembunyi di sana. Lalu Kuro berkata kepada anak buahnya bahwa ia akan merebut semua harta milik Kaya dan ia juga akan melempar tubuh Luffy ke sumur tempat Zoro dan Mary dibuang. Di waktu yang sama, Usopp bersama anggota angkatan laut mendatangi rumah Kaya untuk menyelidiki laporan Usopp yang mengatakan kalau asistennya Kaya adalah bajak laut. Mendengar itu, Kuro pun langsung membantahnya dan menyuruh Koby untuk mengecek bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, Kuro juga memberikan Luffy kepada mereka dan menuduhnya sebagai bajak laut yang sedang dicari oleh mereka.
Sementara Nami yang sedang ngumpet akhirnya keluar dan langsung memukul salah satu pelayan di sana. Dan ternyata suara pukulan tadi terdengar oleh Koby dan ingin masuk untuk memeriksanya. Namun Kuro yang tidak mau dicurigai langsung mengusir Koby dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Di sisi lain, Zoro sudah sadar dan ia sedang berusaha keluar dari dalam sumur. Namun seketika Zoro teringat dengan masa kecilnya nih, saat dirinya sedang berlatih keras untuk menjadi samurai terkuat di bumi. Akan tetapi Zoro masih belum bisa mengalahkan anak dari gurunya sendiri yang bernama Kuina. And one day, I'm gonna surpass you. Walaupun Kuina sudah menang, namun ia tetap seorang wanita yang pastinya mustahil untuk menjadi pendekar pedang. Mendengar pernyataan itu, Zoro tidak terima dan mengajak Kuina untuk berjanji bahwa mereka berdua harus latihan setiap hari sampai salah satu dari mereka ada yang menjadi pendekar pedang. Di sini Kuina pun menerima kesepakatan itu. Namun sayangnya hari itu adalah hari terakhir Zoro bertemu dengan Kuina karena ternyata Kuina tiba-tiba dikabarkan meninggal. Saat dimakamkan, tiba-tiba Zoro meminta izin untuk membawa pedang milik Kuina. Dengan alasan Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dan pencapaiannya itu bisa dilihat oleh Kuina. Kembali lagi dengan Usopp yang sedang menemui Kaya untuk memberitahu kalau asistennya adalah seorang bajak laut yang telah membunuh Mary. Namun sayangnya Kaya tidak percaya kepada Usopp dan ia tetap saja mempercayai asistennya itu. Mendengar itu tentu saja Usopp merasa kecewa, tapi kali ini ia memutuskan untuk diam di sana demi melindungi Kaya. Kemudian di jam 12 malam, Kuro mulai menutup semua rumah untuk menjalankan rencana pembunuhannya itu kepada Kaya. The house down. Yes, Captain. Sedangkan Nami yang berhasil kabur dari dapur, ia langsung mendatangi kamar Kaya dan mengatakan semuanya, bahwa asisten kepercayaan Kaya adalah bajak laut dan berencana untuk membunuhnya agar bisa merebut semua hartanya. Bahkan Nami juga memberitahu kalau sup yang selama ini Kaya makan ternyata sudah dicampur racun oleh asistennya agar Kaya tidak pernah sembuh. Miss Kaya. Mendengar itu Kaya percaya dan langsung kabur melewati jalan rahasia. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui oleh Kuro karena mendengar suara batu Kaya dari balik tembok. It's time to stop. Sesampainya di kamar orang tuanya Kaya, mereka pun langsung mematikan blokade di sana. Namun sayangnya tuasnya sudah keras akibat sudah lama tidak digunakan. Di tempat lain Luffy sedang digotong oleh pasukan angkatan laut. Namun tiba-tiba ia sadar dan memuntahkan semua racun dari mulutnya. Lalu ia meminta Koby untuk mengizinkannya kembali ke rumah demi menyelamatkan Kaya. Di waktu yang sama, Zoro juga ternyata berhasil keluar nih, dan ia langsung menghampiri Luffy dan kembali menenggel si Helmeppo. Kemudian Luffy dan Zoro memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan Kuro, yang dimana saat ini ia sedang mengacak-ngacak kamar dan menyerang Nami dan Kaya secara brutal. Lalu Usopp yang baru datang langsung menyerang Kuro menggunakan ketapelnya. Namun ternyata Kuro sangat hebat dan bisa menghindar dari serangan Usopp. Kembali lagi dengan Zoro yang bertemu dengan dua pelayannya si asisten, dan tanpa banyak cekcok mereka pun langsung tawuran di sana.
Lalu Luffy sendiri berhasil menghadang Kuro yang saat itu akan membunuh Kaya. Sebelum baku hantam, Luffy mengeluarkan jurus ceramahnya yang mengatakan bahwa menjadi seorang bajak laut tidak selamanya mengurusi soal harta dan merampok desa. Akan tetapi bagi Luffy, seorang bajak laut adalah orang-orang bebas yang bisa melakukan petualangan. Dan setelah itu Luffy pun menghajar si Kuro hingga KO. Begitu juga dengan Zoro yang berhasil mengikat dua pelayan. Atas penyelamatan tadi, Kaya pun berterima kasih kepada Luffy and the gang nih. Bahkan ia juga akan memberikan kapal secara gratis kepada Luffy sebagai bentuk terima kasihnya. Mendengar itu tentu saja Luffy senang dan ia juga mengajak Usopp untuk bergabung dengan mereka menjadi kru kapal. Di sini Usopp langsung menerimanya karena ia ingin sekali bertualang seperti ayahnya. That's exactly the kind of guy I need on my crew. I think it's time I start taking. Di sisi lain, Koby merasa dirinya telah gagal untuk menangkap Luffy. Namun tiba-tiba ia terkejut melihat Luffy sedang berlayar di sana. Lalu Gap yang menyadari itu langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan serangan. Sedangkan Luffy sendiri merasa terkejut ketika melihat orang yang ada di sampingnya Koby, yang ternyata siapa sangka Gap itu adalah kakeknya Luffy, yaitu Monkey the Gap. Dan setelah itu apa yang akan terjadi? Lanjut ke video selanjutnya. Mantap!